Nah, jadi sekarang ini kita lagi ngetes semua speaker yang harganya ini di bawah 100.000 dan semua kita kumpul di sini buat kita tes, dan di luar tuh masih banyak yang di bawah 100.000 dan kita ngetes salah satu, dan ini lagi proses ngetesnya. Kita udah dapat beberapa dan kita ada dapat 5 speaker terbaik dengan harga di bawah 100.000 dan ini Nopal lagi coba. Mantap nggak, Pak? Mantap. Nah, ini lagi kita tes, jadi kita lanjut ke video selanjutnya. Oke guys, aku Erik Yang. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan kalian. Kalau misalnya kalian tanya, Bang, speaker dengan harga di bawah 99.000 yang paling bagus apa? Nah, kali ini kita akan jawab di video ini. Dan kalau kalian mau tahu untuk speaker di harga 100 ribuan ke atas yang paling bagus apa, nah kalian tengok aja di sini kotak video atau di kolom deskripsi. Nanti kita setelah membuat video best 99.000 ke bawah yang terbaik, nah kita juga akan buat di harga 60 ribuan karena ada speaker 60 ribuan yang lumayan bagus. Jadi di video kali ini kita akan mengkategorikan dia di harga 99.000 sampai mentok itu di harga 70.000. Nah, jadi nggak ada yang harga 60.000 di sini, nggak ada. Jadi speakernya udah ada di sini, dan bahkan speaker yang harganya kita bilang nggak sampai 100.000, bahkan di sini salah satu dari kelima ini ada yang kualitasnya setara dengan 200.000. Ini penting kali karena memang ada satu dari 5 ini yang paling bagus. Jadi jangan skip video ini. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke posisi kelima. Kalau di posisi kelima ada ini cuy, Lenovo ThinkPlus K3. Jadi di sini dia walaupun ukurannya nggak gitu besar, tapi powernya menurut aku di sini cukup oke di harga cuman 80.000 cuy. Kemarin aku beli di harga 90 ribuan, cuman aku cek di marketplace itu yang termurah di harga 80.000 sekarang. Nah, jadi buat kalian yang mau beli, link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi ya. Jadi jangan sembarangan beli juga, nanti zonk gitu. Jadi speaker ThinkPlus dari Lenovo ini dia ukurannya segini, dan kalau untuk finishingnya cukup premium, dan kalau untuk video unboxingnya kalian silahkan cek di sini. Kita bakalan membahas spesifikasi lengkapnya cuy. Speaker ini dibanderol dengan harga 80.000 yang memiliki Bluetooth 5.0, kapasitas baterai besar yaitu 1200 mAh, dan daya tahannya di sini bisa sampai 6 jam yang cukup lama. Waktu pengisian 3 jam dan jarak transmisinya itu 10 meter cuy. Kalau untuk masalah fitur, speaker ini sebenarnya nggak banyak ya, karena dia fiturnya ini cuma ada dua. Yang pertama itu dia ada mikrofonnya dan bisa dipakai buat nelpon cuy. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua di sini dia untuk port pengecasannya micro USB, dan ini menurut aku speakernya ini lumayan lah ya, dan dia harus berpuas diri di posisi kelima cuy. Jadi sekarang kita masuk ke posisi keempat. Nah, di posisi keempat ada speaker dari OLED yaitu OLED OBS 110. Speaker ini dibanderol dengan harga yang termurah itu pas aku cek dia di harga 90.000. Jadi buat kalian yang mau beli, link pembelian termurah ada di kolom deskripsi. Jadi dia 90.000 dapat speaker yang kalau kita lihat di sini ukuran cukup besar, dan di sini dia build quality-nya mulus sekali, dan dia lumayan berat juga karena dia punya dua speaker cuy. Jadi di sini semuanya dari kelima speaker ini yang dia punya dua speaker cuman OLED OBS 110 ini. Jadi sekarang kita masuk ke spesifikasi lengkap dari OLED OBS 110 ini. Yang pertama itu spesifikasi Bluetooth-nya sudah Bluetooth 5.0, dan kalau untuk masalah driver speakernya itu 52 mm kali 2 cuy, karena di sini dia punya dua speaker di dalamnya. Dan kemudian kapasitas baterainya itu 1200 mAh, daya tahan bisa sampai 8 jam, dan waktu pengisian 3 jam cuy. Dan kalau untuk jarak transmisinya itu 10 meter low latency. Tapi menurut aku sih sebuah speaker kalau low latency itu sebenarnya kurang kepake sih. Kenapa? Karena ya mentok-mentok nonton film gitu loh. Kecuali tadi kita bilang headset. Nah, itu kalau low latency itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita main game FPS seperti Valorant kalau di komputer ataupun main PUBG kalau di HP, nah low latency kita aktifkan maka delay-nya itu hampir nggak ada cuy. Nah, makanya yang aku anehkan kenapa dia diciptakan di sebuah speaker. Dan kalau menurut aku memang tetap kepake juga untuk nonton film cuy. Jadi antara mulut dan suara itu tetap sinkron cuy. Kemudian kalau untuk masalah fitur yang lainnya itu dia juga bisa untuk teleponan. Dan kalau untuk teleponan itu dia bisa tahan sampai 8 jam. Nah, jadi buat kalian yang sleep call kan perlu speaker. Tapi ada nggak sih orang sleep call pakai speaker? Buat kalian yang pernah, silahkan komen di kolom komentar. Nah, sekarang kita bakal membahas fitur dari OBS 110 ini, dan yang pertama itu dia menggunakan micro USB untuk pengecasan, belum Type-C dia. Kemudian di sini juga ada port
USB Type A untuk colok flash disk, dan kemudian ada port micro SD-nya juga untuk colok micro SD, dan kemudian ada speaker phone, artinya bisa teleponan sih. Nah, kemudian kita masuk ke posisi ketiga, dan di posisi ketiga itu ada speaker BS36D. Speaker ini dibanderol dengan harga termurahnya yaitu 74.000. Aku udah survei yang paling murah. Jadi buat kalian yang mau beli, dan link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi dan udah aku cari. Untuk video unboxing fullnya kalian silahkan cek di sini karena aku udah buat video unboxingnya. Jadi kalau untuk bentuknya sendiri dia seperti ini, dan ukurannya nggak besar-besar kali. Kalau untuk sekilas bentuknya ini ya kalau jutaan Harman Kardon tapi nggak mungkin sih. Dia di sini standing. Nah, keren juga bentuknya. Tapi yang aku agak sayangkan sih dari produk ini, dia di sini kok warnanya emas, kayak agak-agak norak sebenarnya sih. Kalau misalkan warnanya doff gitu, mungkin ini bisa jadi pajangan yang cukup elegan cuy. Nah, jadi sekarang kita bakal membahas spesifikasi lengkap dari speaker ini. Dan yang pertama itu kalau dari Bluetooth-nya sendiri dia 5,0. Kapasitas baterai yang paling kecil antara semua yaitu 800 mAh. Kemudian dia diameter speakernya 45 mm. Daya tahannya 2-4 jam tergantung penggunaan dan volume. Kemudian di sini waktu pengisiannya 2-4 jam juga. Kemudian daya speakernya 5 watt dan jarak transmisi 10 meter cuy. Dari semua speaker ini yang baterainya paling kecil ya ini. Dan kemudian kita bakalan tengok dulu untuk masalah fiturnya cuy. Untuk masalah fiturnya dia dibekali dengan port micro USB yang bertujuan untuk ngecas ya. Nah, jadi dia belum Type C, dan kemudian dia juga ada slot USB Type A untuk colok flash disk, dan kemudian di sini juga ada port micro SD-nya. Kemudian di sini selain itu dia juga ada RGB light cuy. Jadi RGB-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, kita tengok sekilas. Nah, dia ada di belakang. Tapi anehnya gini, orang mana sih yang nengok RGB dari belakang itu kan, ini sistemnya ini konsepnya kan pajanya kayak gini. Nah, cukup aneh, tapi sebenarnya itu lebih paten sih karena dia RGB-nya jadi ambience gitu untuk di kamar kalian. Nah, kemudian kita masuk ke posisi kedua itu tidak dilakukan lagi adalah Acom A5. Nah, ini sebenarnya dia antara jam atau speaker ini. Tapi walaupun dia punya dua fungsi, pasti pengetesan aku dulu juga pernah bilang speaker dengan harga 100.000 yang paling bagus itu salah satunya Acom A16, itu bagus sekali. Dan kalau untuk Acom di harga di bawah 100.000, nah ini Acom A5. Selain dia punya jam, dia juga punya speaker yang kualitasnya bagus dan bassnya terasa banget gitu. Kalau untuk dibandingkan A16 atau A5 ini, dia bedanya itu cuma di power. Kalau A16 itu kan dia dual speaker, ini cuma satu speaker, dan dia juga punya jam, dan dia di sini bass radiatornya lumayan terasa cuy. Kalau untuk masalah harga, Acom A5 ini yang termurah yang kita cek itu di harga 97.000. Link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi karena kita udah survei, pokoknya itu paling murah dan terpercaya cuy. Kalau untuk video reviewnya kalian silahkan cek aja di sini karena udah pernah kita review juga. Dan kalau untuk spesifikasinya dia dibekali dengan Bluetooth 5,0, diameter speaker 45 mm, kapasitas baterai 1200 mAh, dan daya tahannya itu bisa sampai 5 jam dan waktu pengisian 3 jam cuy. Daya speakernya itu 5 watt dan jarak transmisinya itu bisa sampai 10 meter cuy. Kalau untuk masalah fitur, yang pertama dia masih pakai micro USB, dan di sini juga ada port micro SD. Kemudian di sini ada fitur jam yang tidak dimiliki dari semua speaker yang ada di sini, dan jamnya ini bisa disetting kecepatannya ya tergantung kalian, tergantung selera kalian. Nah, dan ini adalah satu-satunya speaker yang ada di sini yang bisa dijadikan hiasan kamar gitu. Sekarang kita bakal membahas speaker terbaik dengan harga di bawah 100.000, yang dimana speaker ini punya kualitas sebenarnya setara 200.000. Kenapa? Karena pas aku bawa ini speakernya ke tempat teman-teman aku kasih dulu berapa harga? 200. Cek dulu suaranya. Tes suara, tes bass, iya 200. Kau tahu harganya berapa? 87.000. Dia nggak percaya harganya cuma 87.000. Dan balik lagi, ini videonya tidak disponsori siapapun. Ini murni dari pendapat, dan langsung aja kita membahas spesifikasi lengkapnya cuy. Dia dibekali dengan Bluetooth 5,0, diameter speaker 66 mm, dan kapasitas baterai yang paling besar dari semua yaitu 1500 mAh cuy. Nah, kalau yang dimana ini cuma 800, ini 1500, sisanya 1200. Jadi ini tahan lama, dan kemudian kalau untuk masalah daya tahannya itu sayangnya 4-5 jam aja karena ini powernya gede cuy, walaupun dia cuman single speaker ya, jadi speaker cuma ada satu, tapi bass dan pokoknya low mid high itu semua terasa dan bisa dilibas habis gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat waktu pengisiannya ini dia 3-4 jam, dan daya speakernya ini 5 watt, jarak transmisinya bisa sampai 10 meter cuy. Nah,
Kemudian kita akan membahas fitur dari Joseos JS06 ini dan kita lihat cuy. Dia dibekali dengan USB Type-C, ada slot micro SD-nya juga. Dia di sini ada USB Type-A-nya untuk color flash dan kemudian di sini IPX7 waterproof. Jadi dari semua speaker yang ada di sini yang waterproof ini cuman ini, yang artinya kalau misalkan ya nggak sengaja kecipratan air, nah ini aman sekali karena kemarin pas aku unboxing ini kita udah lihat juga, kita udah celup air dan itu sama sekali aman. Nah, dan video reviewnya ada di sini, kalian cek aja di sana. Nanti kalian lihat sendiri gimana pas aku celupin speaker ini. Makanya itu aku bilang high rekomendasi. Selain bentuk yang memang meyakinkan di harga 200 ribuan, dia di sini juga memiliki bobot yang berat dan kualitas suara yang bagus yang akan kita lihat di akhir video. Jadi ini menurut aku yang paling rekomendasi dari semua. High rekomendasinya kalau ditanya, nah ini dua. Akom A5 untuk estetik, kalau misalnya kalian mau pajang di meja belajar kalian, dan ada alarmnya juga, ada jamnya juga. Nah ini high rekomendasi beserta Joseos JS06 ini. Nah, jadi karena kita udah membahas semua speaker yang ada di sini, yang pertama itu aku akan mereview ulang masalah karakter suara dari kelima speaker yang ada di sini. Kalau speaker Lenovo ThinkPlus K3 ini, dia di sini kalau untuk kualitas suaranya ini powernya cukup kencang, bisa dibilang ini bisa libas habis kalau untuk masalah low yang tengah sampai high yang tengah gitu. Wajar aja karena harganya nggak sampai 100 ribu, ya nggak bisa libas habis semua frekuensi juga gitu. Nah, dan kemudian kita bahas OLED OBS 110 ini. Kenapa sih dia dual speaker tapi ada di posisi keempat? Yang pertama itu walaupun dia di sini punya dua speaker, tapi menurut aku dia di low-nya itu sama sekali nggak dapat. Jadi dia lebih mengarah ke mid sama high aja gitu. High-nya itu lumayan nggak yang high kali, jadi masih aman, nggak terlalu sakit juga kuping kita, tapi low-nya ini nggak terasa walaupun dua speaker gitu. Itu yang aku cukup sayangkan. Jadi dia harus berpuas diri di posisi keempat, dan kita bahas yang 36D ini. Jadi dia suaranya ini berlawanan sama OLED OBS 110 ini, karena kalau ini dia suaranya kenceng, tapi speaker ini dia kebalikannya. Walaupun ukurannya lebih kecil dan cuma satu speaker, dia di sini low-nya terasa, mid-nya lumayan, high-nya juga lumayan gitu. Dan kalau menurut aku kekurangan dari speaker ini cuma satu, dia suaranya kurang halus saja, jadi agak sakit itu kalau deket-deket kita pakai. Tapi kalau untuk masa dapetan bassnya itu dia lumayan dapat karena dia di sini ada bass radiator cuy. Tapi di balik dengan kualitas suara yang lebih bagus itu, dia di sini baterainya cuma 800 mAh dan dia di sini juga bentuknya salah satu yang kurang menarik sih gitu sih. Walaupun dia di belakang ada RGB-nya cuy. Kemudian kita bergeser ke posisi kedua, ada Akom A5. Kenapa dia ada di posisi kedua? Yang pertama estetik, ada jam, ada alarm, cakep kalau di meja, dan di sini dia bassnya juga terasa cuy. Karena apa? Karena di belakang sini dia ada satu speaker dan di sampingnya ini adalah bass radiatornya yang kalau menurut aku perbandingannya kayak gini sih. Kan ada beberapa speaker yang dia punya bass radiator tapi dia bass radiatornya itu nggak terlalu terasa. Perbandingannya itu mungkin dia speakernya itu lebih besar daripada bass radiatornya cuman kecil. Tapi kok di sini kalau kita lihat di belakang dari segi ukuran, dia speaker sama bass radiatornya itu besarnya sama. Wajar aja dia bassnya nendang kali gitu. Nah, jadi menurut aku ini high rekomendasi sekali. Suaranya itu low dapat, kayaknya kurang sih karena dia lebih cenderung ke bass. Jadi buat kalian yang suka musik yang jernih dalam, nah ini adalah solusinya. Kemudian kita bahas yang ini Joseos JS06 ini. Kenapa dia ada di posisi pertama? Karena dia di sini bassnya paling ngebum. Kenapa? Karena dia memang di sini desainnya seperti ini. Mungkin efek dari ini ya desainnya juga ya, makanya dia bassnya itu bisa ngebum kali. Nah, kasusnya itu sama kayak Kissonly Q16 kemarin yang dia bentuknya gembung seperti itu dan bassnya terasa sekali. Dan di sini juga sama kasusnya, dia bassnya juga nendang. Untuk masalah frekuensi low ini terasa sekali, low mid terasa, dan high-nya itu menurut aku kurang gitu terasa karena dia lebih berfokus ke bass gitu. Jadi karena suaranya yang bagus, aku juga tadi ada tes sama JT-S7 ini yang dimana dia harganya beda jauh. Ini 600.000, ini cuman berapa? 87.000. Tapi kalau untuk masalah kualitas suaranya kayak beda-beda tipis, tapi kok masa harga jauh gitu. Bahkan bassnya itu dia bisa menyaingi speaker yang harganya 600.000. Ini menurut aku luar biasa dan high rekomendasi sekali. Menurut aku ini sudah perfectly, ini dua ini nggak usah diganggu lagi. Dan kalau harga lebih murah, ini harga turun kalian bisa beli. Nah, jadi karena kita udah mendengarkan kualitas suara dan review yang lebih lengkapnya lagi dari speaker ini, sekarang kita masuk ke sesi pembuktian bahwa dia layak di posisi berikut. Nah, jadi kita dengerin kualitas suara, bassnya, treble-nya juga supaya kalian tahu gitu. Dan di sini tidak ada rekayasa karena kita anti rekayasa. Nah, jadi silakan dengerin suara dan silakan nilai sendiri. Yuk.
Nah, jadi kita udah dengerin kualitas suaranya dan menurut aku kalian bisa nilai sendiri. Kalau menurut aku di penilaian kalian sendiri pun pendapatnya nggak akan beda jauh gitu. Karena kita memang udah sampai capek ya dengerin suara ini. Kita udah tanya beberapa orang dan kita udah survei. Dan menurut pendapat pribadi aku juga yang unboxing, mereka semua layak di posisi ini. Nah, jadi mungkin kalau kalian mau beli, link pembelian termurah ada di kolom deskripsi dan mau terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakal ganti linknya supaya kalian nggak usah capek-capek cari lagi gitu. Nah, jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Nah, jadi ini ada satu info juga. Bentar lagi kita akan buat sesi giveaway karena di sini speakernya udah banyak kali, udah hampir 200 dan kami bingung mau taruh mana. Jadi kita akan buat giveaway dan syaratnya itu adalah yang pertama kalian wajib subscribe channel ini, kalian klik tombol loncengnya, nanti suatu saat aku akan buat giveaway mendadak. Nah, dan kemudian kalian silahkan follow Instagram Meja Unbox, linknya udah ada di bawah, kalian tinggal klik aja. Dan kemudian kalian jangan lupa follow TikTok Meja Unbox dan juga Facebook. Nanti kalau untuk syarat dan lain-lain giveaway-nya itu nanti aku akan umumin di sana. Jadi kalian jangan lupa pantau terus channel Meja Unbox. Nah, saya Rikyang, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.